Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Pesta kemenangan kembali terpilihnya Erdogan, memimpin Turki untuk 5 tahun ke depan, yang akan menggenapkan seperempat abad masa kekuasaannya, dirayakan para pendukungnya di beberapa kota besar Turki dengan gegap gempita, sejak Minggu malam tanggal 28 Mei tahun 2023. Kemenangan Recep Tayyip Erdogan dalam putaran kedua Pilpres Turki 2023 ini, di luar prediksi banyak kalangan. Perolehan suara Erdogan membalikkan hasil jajak pendapat dan survei, yang selalu menempatkan lawan politiknya, Kemal Kılıçdaroğlu, di posisi unggul. Tentu saja, melesetnya prediksi survei memancing beragam reaksi kritis banyak pihak. Kandidat yang dikalahkan, Kemal Kılıçdaroğlu, beserta para pendukungnya, menuduh Erdogan bersama partainya yang sedang berkuasa melakukan kecurangan, dengan menggerakkan segala sumber daya pemerintah untuk mengalahkannya. Ia menggambarkan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling tidak adil dalam sejarah Turki. Sebaliknya, kubu Erdogan justru menuduh lembaga-lembaga survei berafiliasi dengan partai lawan politiknya, dan dipolitisasi untuk mempengaruhi rakyat agar tidak memilihnya. Terlepas dari kecurigaan adanya kecurangan, dalam kenyataannya popularitas Erdogan cukup tinggi, di tengah krisis ekonomi yang masih berlangsung. Mengakhiri kekuasaan Erdogan, yang sudah berkuasa selama 2 dekade, bukan menjadi pilihan mayoritas rakyat Turki. Mereka lebih menginginkan stabilitas, tidak banyak berharap perubahan. Erdogan mendapatkan loyalitas tinggi dari pendukung konservatif dan religius, di tengah sekulerisme yang berjalan hampir seabad di Turki. Para perempuan konservatif yang mengenakan hijab berada di barisan depan pendukung Erdogan. Mereka meyakini, jika oposisi berhasil berkuasa, maka mereka akan mendapati kondisi yang buruk. Erdogan tahu persis bagaimana cara memikat massa. Ia memanfaatkan sumber daya yang ada, menggelontorkan anggaran besar untuk infrastruktur, demi menyenangkan konstituen dan membungkam oposisi beserta para penentangnya. Respons lamban pemerintah dalam menangani kondisi akibat gempa berkekuatan 7,8 beberapa bulan lalu, sebelumnya diprediksi akan mengubah konstelasi kekuatan Erdogan, khususnya di kantung-kantung suara konservatif. Sistem yang dirancang Erdogan melalui referendum konstitusi pada 2017, yang telah melumpuhkan Badan Tanggap Bencana, sehingga makin memperburuk kondisi warga, diduga akan memicu kemarahan rakyat, sekaligus menggerus habis dukungan suara pada Erdogan. Namun ternyata tidak, ia tak banyak membuat masyarakat berpaling. Terbukti, meskipun tidak langsung menang secara mutlak, Erdogan unggul atas capres oposisi Kemal Kılıçdaroğlu, di putaran pertama Pilpres tanggal 14 Mei lalu. Ia memenangkan 7 dari 11 provinsi yang terdampak gempa. Bahkan di Kahramanmaras, wilayah terparah akibat gempa, Erdogan memenangkan 72% suara. Peristiwa gempa hanya menggerus sedikit saja citra Erdogan. Ia berhasil memoles kembali citranya, menyusul pengiriman puluhan ribu tentara, untuk memperkuat dukungan bagi jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa.
dan berhasil mengundang simpatik masyarakat, sekaligus meredam narasi negatif media massa domestik. Tidak mudah bagi pihak oposisi, sekalipun menyatukan kekuatan dengan berhimpun dalam aliansi oposisi, untuk bisa menjatuhkan kekuatan Erdogan. Ya Allah, Bismillah. Recep Tayyip Erdogan telah tumbuh menjadi sosok raksasa politik, memimpin Turki selama 20 tahun, dan membentuk kembali negaranya melebihi pemimpin manapun sejak era Mustafa Kemal Atatürk. Ia mampu bertahan dari berbagai krisis politik, termasuk percobaan kudeta militer dan polemik pengungsi Suriah. Selama 2 dekade berkuasa, Erdogan berhasil membangkitkan semangat kalangan konservatif, yang sebelumnya terpinggirkan di bawah pemerintahan sekuler. Beberapa narasi dan keberpihakan atas kaum perempuan berhijab, serta difungsikannya kembali Museum Hagia Sophia menjadi masjid, menumbuhkan loyalitas tinggi dari pendukung konservatif dan religius. Perhatian dan keresahan rakyat atas kelesuan ekonomi dialihkan pada masalah dan isu yang mengundang simpati kalangan konservatif serta religius, dan menggerakkan mereka melakukan penentangan terhadap kampanye perubahan yang digaungkan aliansi oposisi. Untuk meredam berbagai kritik masyarakat, Erdogan melakukan kontrol sangat ketat terhadap media. Bahkan di musim kampanye pemilu, media televisi pemerintah hanya memberikan jatah waktu 32 menit bagi Kemal Kılıçdaroğlu, lawan politiknya di Pilpres, sementara Erdogan mendapat jatah 48 jam siaran. Pihak oposisi dan para pendukungnya, yang didominasi kalangan generasi muda, memandang sepak terjang Erdogan sudah melampaui batas. Kontrol ketat atas media massa dan langkah membungkam kebebasan berpendapat merupakan tindakan otoriter. Kemal Kılıçdaroğlu, pemimpin partai oposisi utama yang prosekuler dan aliansi 6 partai, bersatu dan berkampanye meraih dukungan rakyat, untuk menghentikan otorianisme Erdogan. Mereka menjanjikan koreksi dan perubahan besar, atas kegagalan kebijakan domestik, ekonomi, dan politik luar negeri rezim Erdogan. Namun pihak oposisi gagal memanfaatkan putaran pertama untuk menyingkirkan Erdogan. Mereka hanya sedikit unggul di kota-kota terbesar Turki, di mana inflasi dan krisis ekonomi paling terasa. Namun pesannya gagal mengubah pendirian pemilih di provinsi-provinsi pedesaan. Para pemilih di wilayah tersebut tidak yakin pihak oposisi akan mampu menjalankan pemerintahan lebih baik. Kampanye Erdogan, yang mengatakan bahwa suara untuknya dalam pemilihan adalah suara untuk stabilitas, lebih diterima. Isu perubahan dinilai akan mengancam dan memperburuk eksistensi mereka. Pada akhirnya, Erdogan yang diprediksi kalah oleh lembaga-lembaga survei, justru keluar sebagai pemenang. Dalam pemungutan suara yang digelar tanggal 28 Mei tahun 2023, Erdogan menang dengan meraih 52,14% suara. Sedangkan rivalnya, Kemal Kılıçdaroğlu hanya meraih 47,86% suara. Selisih perolehan suara keduanya mencapai sekitar 2 juta. Terlepas dari krisis ekonomi luar biasa dan keresahan masyarakat atas mismanagement pemerintah dalam penanganan gempa, Erdogan berhasil menyalurkan harapan dan impian para pendukungnya. Erdogan berhasil membingkai diri sebagai satu-satunya penjamin stabilitas Turki, baik di dalam negeri maupun dunia.
Propaganda adanya ancaman terorisme terhadap keamanan nasional, mampu mengalihkan wacana publik ihwal krisis ekonomi dan tanggap gempa. Kemenangan Erdogan membuktikan, pengaruh politiknya masih yang terkuat. Masa depan Turki masih akan ditentukan era Erdogan sebagai orang kuat, dan kembalinya re-Erdoganisasi Turki. Erdogan telah melebihi sosoknya sebagai politisi kuat dan pemimpin nasional berpengaruh, dan hadir sebagai kultur dan sistem yang khas. Semua itu tak lepas dari konteks historisnya. Sebagai kultur politik, dia hadir dari ranah demokrasi populer yang meniscayakan eksploitasi populisme. Piawai memainkan sentimen populisme politik, hebat dalam retorika, disertai kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang populis, dan mengikat kelompok mapan untuk tetap menaruh harapan kepadanya. Sebagai sistem, faktor Erdogan sangat penting bagi proses perubahan politik di Turki sejak 2002. Berbagai pihak menilai, perubahan sistem parlementer ke presidensial, tak luput dari kepentingan perpanjangan kekuasaan politik Erdogan di pentas nasional. Erdogan sebagai sistem, juga terkait dengan implikasi kebijakannya di dalam dan luar negeri. Namun, kuat secara politik saja tidak akan menjamin kekuasaan mampu tetap bertahan, tanpa kekuatan ekonomi yang baik dan stabil. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dihadapi Turki saat ini, akan menggerus kekuatan politik Erdogan, jika tidak mampu menyelesaikannya segera. Ekonomi mengantarkan Recep Tayyip Erdogan dalam kekuasaan. Ekonomi pula yang mungkin akan menyebabkan kejatuhannya. 5 tahun kepemimpinannya ke depan, menjadi ujian yang tidak mudah bagi Erdogan. Hasilnya, kita lihat saja nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.